Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan masih pada bab halus salaf ma'a wulatil umur, sikap atau kondisi para salaf ketika mereka berhadapan dengan sikap mereka terhadap para waliul amr, yaitu para penguasa atau pemimpin negeri. Kita masih di dalam pasal isti'malul hikmah wal mudarat ma'ahum, yaitu selalu menggunakan hikmah, kearifan, dan al-mudarah ma'ahum, dan bersikap mudarah, yaitu bersikap baik yang tidak menghilangkan kewajiban sebagai seorang mukmin untuk tetap beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tayyib, saya bacakan. Wa an Ibrahim bin Abi Ablah rahimahullah annahu qala, dari Ibrahim bin Abi Ablah rahimahullah bahwasanya beliau berkata, ba'atsa ilayya Hisham bin Abdul Malik faqala, ada seorang, yakni Hisham bin Abdul Malik mengutus seorang kepadaku untuk memanggil beliau kepadanya. Lalu berkata Hisham bin Abdul Malik, ya Ibrahim, yakni Ibrahim ibni Abi Ablah, inna qad arafnaka saghiran wa khabbarnaka kabiran wa radina bisiratika wa halika wa qad ra'aitu an ukhallitaka bi nafsi wa bi khasati wa usyrikaka fi amali wa qad wallaituka kharraja Misr. Berkata Hisham bin Abdul Malik kepada Ibrahim bin Abi Ablah rahimahullah, wahai Ibrahim, sungguhnya kami telah mengenalmu dari sejak engkau kecil, dan kami telah mendengar beritamu ketika kau sudah dewasa, dan kami sungguh suka, ridho, rela dengan kepribadianmu, dengan sirahmu, dan juga dengan keadaanmu. Dan sungguh aku memandang perlu untuk melibatkanmu dengan diriku dan dengan kedudukanku, kekhususanku, yakni melibatkan dalam urusan pemerintahan. Dan aku akan menyertakanmu di dalam pekerjaanku, tugasku. Waqad wallaituka kharraja Misr, maka aku ingin menjadikanmu sebagai, yakni aku ingin menyerahkan kepadamu urusan untuk penarikan pajak di Mesir. Faqala, maka berkata Ibrahim bin Abi Ablah rahimahullah, amma alladhi alaihi ra'yuka ya amiral mu'minin fallahu yajzika wa yusibuka wa kafa bihi jazian wa musibah. Adapun alladhi ana alaihi, yang aku ada pada posisi itu, alladhi ra'ait amal ladhi alaihi ra'yuka ya amirul, adapun pada hal yang itu menjadi pendapatmu wahai amirul mukminin, yakni menawarkanku dengan tugas untuk bertanggung jawab sebagai divisi atau departemen penarikan pajak. Fallahu yajzika wa yusibuka, maka semoga Allah akan memberikan balasan kepadamu, memberikan pahala kepadamu, wa kafa bihi jazian wa musibah, dan cukuplah Allah sebagai pemberi balasan dan pemberi pahala.
Wa ammal ladzi ana alaihi, adapun yang aku ada pada posisi ini, famali bil kharraji tasarruf, maka sungguhnya aku bukan orang yang ngerti, yang ahli di dalam masalah pajak perpajakan. Penolakan yang sangat halus. Dia ditugaskan untuk narik pajak. Tentu seorang yang alim dan tahu din dan fikih dia tidak akan mau. Tapi bagaimana ketika yang meminta seorang penguasa yang kadang kalau diingkari dia menghukum? Maka tadi dibalas dengan halus. Adapun yang menurut pandanganmu tentang diriku, maka semoga Allah memberikan balasan kepadamu, semoga Allah memberikan pahala kepadamu atas itu. Dan cukuplah Allah saja yang akan bisa memberikan balasan dan pahala yang sepadan dengan apa yang engkau nilaikan pada diriku dan engkau berikan padaku. Namun adapun alladzi ana alaihi, pada kondisiku, famali bil kharaji tasarruf, saya tidak punya keahlian di dalam pengaturan pajak perpajakan. Wa mali alaihi quwwah, saya bukanlah orang yang kuat yang mampu menunaikan pekerjaan ini. Fa ghadiba hatta ikhtalaja wajhuh, marah. Yakni Hisham bin Abdul Malik ini marah sampai wajahnya pun ikhtalat itu bercampur, ya mungkin memerah menghitam, ikhtalat. Summa qala layaliyanna ta'ian aw layaliyanna karihan, dia harus menjalankan tugas yang aku berikan kepadanya, baik dengan taat atau dengan tidak taat, baik dengan dia suka atau dengan tidak suka. Fa'amsaktu 'anil kalam hatta ra'aitu ghadabahu qad inkasar wa thawratahu qad tafiyat. Maka aku pun diam. Aku menahan bicara. Amsaktu 'anil kalam, aku menahan berbicara. Hatta ra'aitu ghadabahu qad inkasara. Sampai aku melihat murkanya telah melemah. Wa thawratahu qad tafiyat, dan gejolak amarahnya telah padam. Fakultu ya Amirul Mukminin a'atakallam, wahai Amirul Mukminin, bolehkah aku berbicara? Faqala, maka berkata sang Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik, na'am, ya. Fakultu, maka aku berkata, yakni Ibrahim bin Abi Ablah, innallaha subhanahu wa ta'ala qala fi kitabih, sungguhnya Allah telah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam kitab sucinya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inna, sungguhnya kami Allah, aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal, telah kami tawarkan amanah yang agung, yaitu menunaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran ini kepada langit-langit dan bumi serta gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, mereka semua baik langit, bumi maupun gunung, abaina, fa abaina, mereka semua menolak, ayyahmilnaha, untuk mengembannya, mengemban amanah ini, yaitu mengemban amanah wahyu. Wa asfaqna minha, dan mereka takut dari mengemban tugas ini. Wa hamalahal insan, lalu tugas amanah ini diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia itu zaluman jahula, sangat-sangat zalim dan sangat-sangat bodoh. Sangat zalim maknanya bagi mereka yang tidak menunaikan amanah, maka dia telah zalim karena dia telah mengambil amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah menawarkannya kepada langit, bumi dan gunung, dan mereka menolak dan takut.
sementara manusia menerimanya. Jahula, manusia dikatakan sangat bodoh karena ia ketika memegang amanah lalu dia tidak mengembannya dengan benar, maka itu sebuah kebodohan. Wallahi ya Amirul Mukminin, kata Ibrahim ibni Abi Ablah, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ma ghadiba alaihinna id abaina, ma ghadiba alaihinna id abaina, Allah tidak murka kepada langit, bumi dan gunung ketika mereka menolak. Ini bahasa yang halus untuk melunakkan, melembutkan sang amir. Id abaina, ketika mereka menolak. Wala akrahahunna id karihna, dan Allah tidak memaksa langit, bumi dan juga gunung untuk mengemban Al-Quran atau amanah risalah ini ketika mereka menolak. Id karihna, ketika mereka tidak mau, tidak suka. Wa ma ana bihaqiqin an taghdaba alayya id abaitu wala tukrihni id karihtu, dan aku tidaklah pantas untuk engkau murkai ketika aku menolak menerima jabatan penarik pajak. Wala tukrihni id karihtu, dan janganlah engkau memaksaku ketika aku tidak mau, ketika aku tidak suka. Fadhahika, maka Hisham bin Abdul Malik tertawa, tersenyum. Wa qala ya Ibrahim abaita illa rifqan faqad a'fainaka wa radina anka. Wahai Ibrahim, engkau menolak dengan cara lembut. Abaita illa rifqan, tidaklah engkau menolak melainkan dengan cara yang lembut sekali. Faqad a'fainaka radi wa radina anka, sungguh kami telah memaafkanmu dan kami ridha denganmu. Ini cara mudarat dengan amir, dengan wulatul umur, dengan orang-orang yang berkuasa. Jadi caranya yang dilakukan oleh para salaf adalah dengan bersikap lembut dan dengan jawaban yang sangat santun dan hikmah. Bayangkan, ditugaskan untuk melaksanakan tugas yang diyakini itu sesuatu yang haram, menarik pajak. Kalau kita mungkin haram, langsung diseret. Ayo, ini hikmah daripada pelajaran para salaf. Jadi mereka, para salaf ini, ketika menolak, dia mengatakan, adapun yang engkau tawarkan kepadaku dan prasangkamu kepadaku, maka semoga Allah membalasmu dan memberimu pahala, dan cukuplah Allah yang akan memberikan balasan yang baik dan yang akan memberikan pahala kepadamu. Bahasanya halus sekali. Memuji dulu, mendoakan kebaikan dulu, kemudian baru masuki adapun yang ada pada diri saya, maka bukan keahlian saya untuk menangani masalah perpajakan. Jadi bukan mengatakan pajak haram, jelas mengerti. Amirul Mukminin mungkin tidak paham, atau mungkin maksudnya sengaja ingin membebankan ini kepada seorang yang alim agar umat nanti mau membayar pajak misalnya. Namun beliau tidak menjawab dengan hukum syar'i secara langsung, bil hikmah, dengan satu kehikmahan, kebijaksanaan. Dan ini yang mungkin patut kita ambil dari cara mereka bermuamalah. Ini namanya mudarat. Mudarat itu tadi, yaitu bersikap lemah lembut tanpa harus meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mudahana, oh ya nggak apa-apa, terima kasih saya itu mudahana, nanti menjadi melembut, melemek, menjadi seperti minyak. Ketika dia marah sampai wajahnya memerah, sampai mengatakan dia harus taat kepadaku, harus memegangi, harus menjabat tugas ini, baik dia mau atau menolak, baik dia suka atau tidak. Diam. Kata beliau, famsaktu anil kalam, aku tahan diriku dari berbicara. Sampai ra'aitu ghadabau qad inkasar, sampai aku melihat marahnya telah redam.
wa thawratau qad tufi'at dan gejolak amarahnya telah padam. Baru mulai bicara, wahai amirul mukminin, bolehkah saya bicara? Masya Allah caranya. A'atakallam, bolehkah saya bicara? Qala na'am, mengatakan ya, silakan. Kemudian mengatakan innallaha subhanahu qala fi kitabi, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya. Mencarikan dalil ini yang susah kalau bukan orang yang alim. Mencari dalil bukan untuk menentang perintah ataupun untuk menerangkan hukum haramnya pajak dan sebagainya, tapi mencari dalil bagaimana supaya sang malik tidak marah kepada dirinya karena menolak tawarannya untuk menjabat. Ini cara yang harus artinya diselami, yaitu dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 72. Ketika Allah menawarkan amanah Quran ini kepada langit gunung, kepada langit bumi dan gunung, dan mereka menolak. Lalu Allah menawarkannya kepada manusia dan manusia menerima. Seolah-olah tidak punya kaitan apa-apa dengan penugasan. Tetapi yang luar biasa yang tidak terfikir oleh kita dan juga tidak terfikir oleh Khalifah Amirul Mukminin, yang dimaksudkan adalah Allah ketika menawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, lalu mereka menolak, Allah tidak marah. Ini kan tidak disebut di dalam Al-Quran secara langsung, tapi itu dapat tersirat langsung, tersirat betul bahwa Allah tidak murka. Ketika menawarkan langit menolak, Allah tidak murka kepada langit. Allah tawarkan kepada bumi, bumi menolak, Allah tidak murka. Allah tawarkan kepada gunung, gunung menolak, Allah tidak murka. Dan Allah tawarkan kepada manusia dan manusia menerimanya. Maka dikatakan maghadiba alaihinna id abaina, Allah tidak murka kepada langit, bumi, gunung ketika mereka menolak. Wala akrahahunna, dan tidak pula memaksa mereka, karena dia mau dipaksa untuk jadi yang menarik pajak di daerah Mesir. Wala akrahahunna id karihna, dan Allah juga tidak memaksa mereka ketika mereka ini tidak suka menerima itu. Wa ma'ana bihaqiqin an taghdaba alayya, dan aku termasuk yang tidak pantas kalau engkau murkai. Id abaitu, ketika aku menolak. Wala tukrihni, dan janganlah engkau memaksaku. Id karihtu, ketika aku tidak mau. Hal ini membuat justru bukan marah, tapi karena dengan santun, dengan lembut, dengan dia artinya ya bahwa Ibrahim bin Abi Ablah di sini melihat kondisi dari Hisham bin Abdul Malik, mengenal tentu, maka bersikap seperti itu. Inilah bahwa mengenal pribadi seseorang dan untuk mengetahui bagaimana melembutkan hatinya, ini termasuk mudarat yang tidak sampai menyebabkan ia terjatuh kepada apa yang diharamkan. Sehingga jawaban Malik tertawakan mengatakan, wahai Ibrahim, engkau menolak dengan cara yang lembut. Abaita illa rifqan, engkau menolak dengan cara yang sangat lembut, dan kami telah memaafkanmu. A'fainaka wa radina anka, dan kami pun ridho denganmu. Akhirnya tidak dihukum dan tidak ditugaskan menarik pajak. Kadang penguasa berpikiran seperti itu tadi, bahwa ini seorang ulama, kalau dia yang memegang penarikan pajak dan dia saya tugaskan, tentu rakyat akan menerima. Tapi tidak dengan ulama-ulama salaf seperti itu. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Kita akan masuki pasal C, yaitu di sini juga as-sad'u bil haqqi wa adamul mudahanati fin nushi lahum. Saya sebutkannya judulnya as-sad'u, yaitu bil haqq, terang-terangan menyampaikan kebenaran, wa adamul mudahanah fin nushi lahum, dan
tidak pakai basa-basi di dalam menasehati para pemimpin. Nah, kita lanjutkan biidznillah taala setelah adzan isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. As-sad'u bil haq. As-sad' itu terus terang. Seperti juga dalam hadis Nabi, dalam firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Fasda' bima tu'mar, lakukanlah dengan terang-terangan terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Fasadu as-sad'u bil haq artinya berterus terang dengan kebenaran, berterus terang, menyatakan secara terus terang dengan kebenaran, yaitu kepada para penguasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa adamul mudahanah, dan tidak bersikap mudahanah basa-basi. Fin nushi lahum, di dalam memberikan nasihat kepada mereka. Artinya ketika sesuatu itu harus disampaikan bahwa ini tidak boleh, maka akan dikatakan tidak boleh, tapi dengan cara yang bijak. Ini bahasanya agak susah, mudah-mudahan saya bisa memahaminya. Sebentar, ini kita dengar adzan dulu.
Baik. Kita lanjutkan. Ini cerita agak panjang dan agak sedikit bahasanya agak bahasa orang lama. An Muhammad bin Sirin, diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Qala, beliau berkata, kunna inda Imran ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhu fi halaqatihi fil masjid. Kami pernah dulu sedang duduk di majelisnya Imran bin Husain di halaqahnya di dalam masjid. Id marra binal Hakamu ibnu Amr al-Ghifari. Tiba-tiba Al-Hakam bin Amr al-Ghifari melewati kami. Waqad aqada lahu Ziyad ibnu Abi Sufyan ala Khurasan. Dan Ziyad bin Abi Sufyan, yaitu penguasa pada waktu itu, telah menugaskannya untuk menyerang Khurasan. Fakila li Imran, maka ada yang berkata kepada Imran, hadzal hakam ustu'mila ala Khurasan. Ini hakam ditugaskan untuk menyerang Khurasan. Faqala alayya bihi, maka berkata Imran bin Husain, alayya bi, serahkan kepadaku. Artinya kewajibanku untuk menghadapinya. Aku yang akan menghadapinya, akan menanganinya, yang akan berbicara dengannya. Falamma jaa qala, maka ketika Al-Hakam itu datang ke masjid, yaitu Imran bin Husain, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala, dan Hakam bin Amr al-Ghifari termasuk juga sahabat Nabi. Ini tampak dari nanti pembicaraan selanjutnya. Falamma jaa qala, ya Hakam, wahai Hakam, atadhkuru haditsan sami'tuhu ana wa anta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala wa ma hu? Qala sami'nahu yaqulu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Qala na'am. Qala idza syi'ta faqum. Berkata Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Hakam, ingatkah kamu suatu hadis yang aku mendengarnya, aku dan kamu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Al-Hakam bin Amr al-Ghifari, wa mahu, apa itu hadis apa yang aku pernah dengar, kamu juga pernah dengar? Qala, berkata yakni Imran bin Husain, sami'nahu yaqul, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengisyaratkan bahwa yang mendengar bukan hanya Husain bin Imran bin Husain saja radhiyallahu ta'ala, tapi banyak sahabat lainnya, karena menggunakan kata sami'na, kami, mengisyaratkan tidak sendirian beliau. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada sang khaliq pencipta. Qala na'am, kata beliau, yakni kata Al-Hakam bin Amr al-Ghifari, ya, saya dengar hadis Nabi ini. Qala, maka berkata Imran bin Husain, idza syi'ta fakum, maka bila engkau mau, ayo bangun. Qala, berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah yang mengisahkan riwayat ini, fa'ata Khurasan fa'asaba biha ghanaim katsira, maka Hakam pun datang ke Khurasan, lalu beliau mendapatkan ghanimah yang banyak, harta rampasan perang yang banyak. Fakataba ilaihi Ziyad, maka Ziyad menulis surat kepada si Hakam, amma ba'du fa inna amiral mu'minin kataba ilayya an astafiya lahu al-bayda'a wa safra wa la a'lamanna ma qasamtu bainan nasi dhahaban wala fiddatan. Amma ba'du, adapun selanjutnya, maka sungguhnya Amirul Mukminin telah menuliskan surat kepadaku
agar aku astafiya lahul bayda was safra, untuk memilih bagi Amirul Mukminin al bayda was safra. Al bayda itu perak, as safra itu emas. Artinya yang bagian emas dan perak untuk Amirul Mukminin. Wala a'lamanna ma qasamtu bainan nasi dhahaban wala fiddatan, dan aku tidak mengetahui apa yang sudah aku bagikan kepada manusia, apa itu emas, apa itu perak. Falamma ja'ahul kitab qala linnas, maka ketika surat itu telah datang, berkatalah ia kepada orang-orang, ugdu ala ghanaimikum fakhuduha, pergilah kalian kepada ghanimah kalian dan ambillah. Tsumma kataba ila Ziyad, kemudian beliau menulis kepada Ziyad. Ini kelihatannya ada kesalahan penulisan, fakataba ila Ziyad, bukan fakataba ilai Ziyad, karena bahasanya adalah bahasa Hakam bin Amr al-Ghifari berbicara kepada Amirul Mukminin. Di sini makanya saya agak bingung. Nah, ini ketemu di bawahnya. Kataba ila Ziyad, beliau menulis surat kepada Ziyad. Ja'ani kitabul amir yadhkuru anna amiral mu'minin kataba ilaihi an yastafiya bis safra fala ya'lamanna ma qasamtu bainan nasi dhahaban wala fiddah wa inni wajadtu kitaballah qad sabaqa kitab amiril mu'minin. Kemudian beliau menulis kepada Ziyad dan mengatakan di dalam suratnya, Ja'ani kitabul amirul mu'minin, surat Amirul Mukminin telah datang kepadaku. Yadhkur, yang isi surat itu menyebutkan anna amirul mu'minin, bahwa Amirul Mukminin kataba ilaihi, menulis surat kepada dirinya, an yastafiya bis safra, agar ia memilikan emas, yakni untuk Amirul Mukminin. Fala ya'lamanna, lalu dia tidak mengetahui ma qasamtu, dan Amirul Mukminin tidak mengetahui ma qasamtu bainan nasi zahaban wala fiddah. Amirul Mukminin tidak tahu apa yang aku bagikan kepada manusia, apakah itu emas, apakah itu perak. Wa inni wajadtu kitaballahi qad sabaqa kitab Amirul Mukminin, dan aku mendapati kitabullah, mendapati Al-Quran telah datang mendahului kitab suratnya Amirul Mukminin. Al-Qurannya lebih dulu datang daripada suratnya Amirul Mukminin. Ini bahasa yang halus tapi tegas. Wa wallahi alladzi la ilaha illahu, dan demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Lau anna samawati wal arda kanata ratqan ala abdin ittaqallaha la ja'ala lahu min dzalika makhraja. Wassalam. Demi Allah yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah, sekiranya langit dan bumi ini kanata ratqan, kedua-duanya menyatu, menghimpit ala abdin, yaitu menghimpit pada diri seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, la ja'alallahu min dzalika makhrajan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Wassalam. Artinya beliau tidak memberikan bagian kepada Al-Ziyad bin Abi Sufyan seperti yang diperintahkan dalam surat itu. Dan disinilah bahwa Imran bin Husain telah menasehati Al-Hakam bin Amr al-Ghifari, karena beliau tahu bahwa Ziyad bin Abi Sufyan nantinya akan meminta atau memerintahkannya memberikan apa yang tidak menjadi haknya, yaitu harta rampasan perang yang emas-emas mau diambil semua untuk diberikan kepada Amirul Mukminin, yang perak-perak juga mau diambil, sementara yang lainnya mau diberikan kepada peperangan. Maka hal itu tidak dilaksanakan dengan cara tadi. Imran bin Husain mengatakan alaiya bihi, biar saya yang akan menasehatinya, karena sesama sahabat Nabi. Maka dinasihatkan kepada Imran bin Husain oleh Imran bin Husain kepada Al-Hakam bin Amr al-Ghifari, menyampaikan kepadanya bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, mengingatkan apa yang sudah disampaikan Nabi dan dia dengar,
ingatkah kamu terhadap suatu sabda Rasulullah SAW yang beliau mengatakan yang aku dan kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW. Apa itu? Sampaikan. Kami telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh patuh taat kepada penguasa dalam bermaksiat, dan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ini satu peringatan. Naam. Idza syi'ta fakum, kalau kamu mau silahkan laksanakan. Yakni apa yang sudah kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tunaikan tugasnya memerangi Khurasan, kemudian mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, namun kemudian tidak memberikan kepada Amir selain apa yang menjadi haknya, dan memberikan kepada para peserta pejuang perang apa yang menjadi hak mereka. Dan ketika Amir meminta hanya emas dan perak untuk dirinya atau emas saja, maka dijawab dengan bahasa yang tegas, terang, tetapi dengan bahasa yang menerang, memahamkan. Sungguhnya kitabullah telah mendahului suratmu. Surat Allah telah mendahului surat Amirul Mukminin. Ayat Al-Quran sudah datang lebih dahulu dan memerintahkan untuk membagikan harta rampasan perang kepada para pejuang. Sedangkan surat Amirul Mukminin datang belakangan, karena Al-Quran sudah diturunkan dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa yang tegas. Kemudian dia menegaskan lagi dengan bahasa demi Allah yang Zat yang tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dia. Sungguhnya sekiranya langit dan bumi itu menyatu, menimpa pada diri seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Artinya seandainya saya diserang dari berbagai arah, tapi ketika saya memegangi ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, la ja'alallahu min dzalika makhrajan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari himpitan yang berat itu. Ini hikmah yang seperti ini yang harusnya kita banyak pelajari dari para pendahulu kita, sehingga kita tetap menetapi kebenaran yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, serta mengikuti jejak salafuna as-saleh. Satu lagi, enggak banyak insyaallah. Wa Nafi' at-Tahi qala, diriwayatkan dari Nafi' at-Tahi, beliau berkata, marartu bi Abi Dzar radhiyallahu anhu faqala li, aku lewat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, lalu beliau berkata kepadaku, mimman anta, dari mana kamu, dari siapa kamu? Artinya kamu datang dari tempat siapa? Qultu min ahli Iraq, saya datang dari penduduk Irak. Qala ata'rifu Abdullah ibn Ammar, tahukah kamu Abdullah bin Ammar? Qultu na'am, aku jawab iya. Qala fa innahu kana yaqra'u ma'i wa yalzamuni thumma talaba al-imarah. Dia dulunya yaqra'u ma'i, membaca bersamaku, belajar bersama beliau, wa yalzamuni, dan dia menetapi majelisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Tsumma talabal imarah, namun kemudian dia meminta kekuasaan. Fa idza qadamtal basrata atau qadimtal basrata fatara'alahu, maka bila engkau datang ke Basrah, fatara'alahu, maka carilah dia. Fa innahu sayaqulu laka hajah, maka sungguhnya, artinya kau tampakkan wujudmu kepadanya, maka dia akan berkata kepadamu, laka hajah, apakah kamu punya keperluan? Kalau kau temui dia, fakul, maka katakan kepadanya, akhilni wa kullahu ana rasulu Abi Dzarrin ilai. Akhilni wa kullahu, yang maknanya artinya sampaikan dariku salamku dan katakan kepadanya, ana rasulu Abi Dzarrin ilaika, aku diutus oleh Abu Dzar untuk menemuimu. Wa huwa yuqri'ukas salam, dan beliau menyampaikan salam untukmu. Wa yaqulu laka, dan beliau berkata kepadamu, inna na'kulu minat tamri
wa nashrabu minal ma'i wa na'ishu kama ta'ishu falamma qadimta tara'aita lahu faqala laka hajah qultu akhilni aslahakallah fa fa'ala. Agak susah juga ini. Beliau mengatakan, pesan kepadamu, sungguhnya kami makan buah tamar, kami makan kurma, wa nashrabu minal ma', kami minum air, atau kita makan kurma, kita minum air yang juga sama, wa na'ishu kama ta'ish, kami hidup seperti engkau hidup. Falamma qadimtu tara'aita lahu faqala laka hajah, maka ketika aku datang dan engkau melihat, artinya tara'aita lahu, dan engkau melihatnya untuknya, artinya engkau bertemu dengannya, faqala laka hajah, kemudian kamu mengatakan, apakah kamu punya kebutuhan? Qultu, maka aku katakan, akhilni aslahakallah. Akhalla akhilni atau ukhluni, yang artinya tinggalkan aku atau semacam itu. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Fa fa'ala, maka dilakukan. Fakultu, maka aku katakan, ana rasulu abi darrin ilaih, maka dilaksanakan oleh Nafi' at-Tahi ini. Ana rasulu abi darrin ilaih, aku adalah utusan Abu Dar kepadamu. Falamma qultuha khasha'a qalbu, maka ketika aku sampaikan pesan Abu Dar kepadanya, khasha'a qalbu, hatinya pun tertunduk. Wa huwa yaqra'u 'alaikas salam, beliau menyampaikan salam kepadamu. Yani ketika disampaikan aku utusan Abu Dar untuk menemuimu, maka segera ia tertunduk hatinya. Kemudian aku lanjutkan, wa huwa yaqra'u 'alaikas salam, Abu Dar telah menyampaikan salamnya, titip salam kepadamu. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, inna na'kulu minat tamri wa nurwi minal ma'i wa na'ishu kama ta'ish, sungguhnya kita makan buah kurma dan kita minum air yang bersama, dan kita hidup sebagaimana kamu hidup. Qala fahalla izarau thumma adkhala ra'sahu fi jaybihi thumma baka hatta mala'a jaybahu bil buka. Lalu dia lepaskan sarungnya, dia tutupi kepalanya, dia masukkan ke sarungnya, kemudian dia menangis sampai sarungnya dipenuhi dengan tangisan, bajunya dibasahi dengan tangisan. Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu yakni menceritakan tentang seseorang yang yaitu Abdullah bin Ammar. Allah ta'ala alam apakah ini Ammar bin Yasir, sehingga beliau adalah putra dari Ammar bin Yasir yang dulu belajar bersama dengan Abu Dar radhiyallahu ta'ala wa yalzamuhu, dan duduk bersama dengan Abu Dar lama, artinya mengikuti Abu Dar dalam belajar sampai lama. Kemudian dikatakan tsumma talabal imara, kemudian dia mencari jabatan, mencari kekuasaan, dan dia mendapatkan kedudukan itu. Nah, kemudian ketika datang, kalau ketemu dia akan mengatakan, kamu punya keperluan apa? Laka hajah, kamu punya keperluan apa? Adakah kamu punya keperluan? Maka kalau kamu ketemu dia di Basrah, jadi karena dia dijadikan sebagai amir di Basrah, maka katakanlah kepadanya bahwa saya adalah utusan. Fakul akhilni wa kullahu. Apa ya akhillah ini? Allah ta'ala alam, nantilah. Mungkin bisa juga maknanya khullan, itu khullah yaitu persahabatan atau saudara, atau yang penting mengatakan wa kullahu, katakan kepadanya, ana rasulu Abi Darrin ilaika, aku utusan Abu Dar untuk menemuimu. Kemudian mengatakan, beliau menyampaikan salam untukmu. Di sini ketika Abdullah bin Ammar disebut nama Abu Dar Al-Ghifari, seorang murid yang murid yang saleh,
maka dia akan tertunduk karena gurunya adalah guru yang saleh, guru yang mengajarkan yang hak. Maka ketika baru disebutkan namanya, hatinya sudah tertunduk. Khasha'a qalbuh. Kemudian disampaikan, beliau mengucapkan salam, lalu disampaikan kita makan kurma bareng, kita kenyang minum air bareng, kita hidup seperti engkau hidup. Maka saat itu beliau merasa bahwa beliau telah salah jalan mengambil kedudukan jabatan, dan beliau halla izarau, dia lepaskan sarungnya, thumma adkhala ra'sahu fi jaybih, kemudian dia masukkan kepalanya ke bajunya, pakaiannya. Thumma baka, lalu menangis, hatta mala ajaibahu bil buka, sampai bajunya, pakaiannya basah oleh tangisannya. Inilah orang-orang yang soleh. Ketika diingatkan dengan hanya sebuah kalimat yang pendek, yang sederhana, namun itu tertanam di dalam hatinya, mengingatkan segala kebaikan yang pernah dia dapatkan dari gurunya dan kelalaian-kelalaian yang telah dia lakukan setelah berpisah dengan gurunya. Ini kita melihat bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala yang berpesan kepada Nafi At-Tahi untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dia adalah muridnya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, yaitu Abdullah bin Ammar. Hadza wa naktafi adzun. Kita cukupkan sampai di sini, wa insyaallah kita akan lanjutkan nanti bagaimana sikap para salaf di dalam menyampaikan kebenaran dan menasehati para waliul amr atau wulatul umur, yaitu para penguasa-penguasa negeri yang hidup di masa mereka. Dan penguasa-penguasa negeri masa mereka kadang-kadang ada yang lebih keras daripada penguasa di zaman ini. Maka bila kita mendapati sikap keras penguasa di zaman ini, itu bukan hal yang baru. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.